Mas Kaisang sombong, tidak mau kasih komentar dari mana dia ya ketika muncul di markas PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang kadang-kadang diplesetkan menjadi partai seputaran ibu kota gitu ya. Jadi sahabat era sekalian, walaupun tidak lolos parliamentary threshold, tapi PSI setidaknya nyantol dengan kekuasaan baik Jokowi hari ini maupun mungkin Prabowo, I don't know exactly. Jadi saudara sekalian, gara-gara private jet, Kaisang mau diklarifikasi oleh KPK. Dari mana itu barang? Apakah punya pribadi? Katanya mungkin tidak. Apakah pinjaman? Apakah sewa? Nah kalau sewa, uang sewanya mana? Dari mana sumber uangnya? Kalau dia pinjaman, berarti gratifikasi. Dalam kerangka apa kemudian diberikan gratifikasi jet, private jet yang perjalanannya ke Amerika itu menghabiskan dana 4 miliar, bolak-balik 8 miliar, konon begitu. Saya tidak bisa menghitung secara baik karena tidak tahu juga berapa sewa private jet. Bermimpi juga tidak ya. Jadi saudara sekalian, ini ada berita yang mengecewakan. Penonton kuciwa yang mengatakan bahwa KPK batal klarifikasi. Lalu muncul berita di Detik, batal klarifikasi Kaisang soal jet pribadi. KPK tegaskan tak ada tekanan. Jadi pagi-pagi teman saya ya, lawyer, Wakil Kamal yang menemani Ubedillah Badrun mengadukan Kaisang mengatakan kalau beritanya kayak begini harus dibaca sebaliknya ya. Dan Bobi Nasution sang ipar mengatakan kok diperiksa, kan dia bukan pejabat publik. Jadi sedangkal itu cara berpikirnya, bukan pejabat publik tapi bapaknya, kakaknya pejabat publik yang ada kemungkinan punya potensi konflik of interest coy ya. Jadi ada coy-nya juga. Kita bacakan ya, ada apa gerangan kok tiba-tiba KPK kehilangan gigi untuk memeriksa Sang Kaisang ya. Sang Kaisang anak Raja Jawa ini ya, yang sebentar lagi akan step down. Ya kalau sekarang tanggal 5, maka step down-nya itu 1 bulan 15 hari lagi. 1 bulan 15 hari lagi ya. September 15 hari, 25 hari tambah 20 hari. Ya, kurang tapinya. Karena ini sudah jalan 5 hari. Jadi 1 bulan setengah lagi. Persis 1 bulan setengah lagi ya. Masa jabatnya tinggal 1 bulan setengah lagi. Apakah rakyat Indonesia pada waktu itu akan bersedih ataukah akan bergembira? Nanti akan kita lihat. Apakah kita optimis ataukah kita pesimis dengan pemerintahan yang baru? Kita akan lihat juga. Coba kita bacakan alasan KPK ini, katanya tidak ada tekanan. Tetapi yang ada adalah apa? Kita bacakan ya. Sebagaimana dilansir oleh News Detik ya, detik.com. Batal klarifikasi Kaisang soal jet pribadi, KPK tegaskan tak ada tekanan ya. Tak ada tekanan, tak ada penyelamat. Jakarta, KPK membatalkan rencana mengklarifikasi Ketum PSI Kaisang Pangarep soal laporan dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar. Luar biasa ya. Sama sekali tidak ada tekanan rekan-rekan sekalian. Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal. Sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM Alexander Marwata dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana, kata jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK. Isu dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi Kaisang dan istrinya Erina Gudono membuat KPK buka suara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Jumat pekan kemarin menyatakan Direktorat Gratifikasi KPK akan mengundang Kaisang untuk dilakukan klarifikasi. Bobi juga dong. Hari ini KPK menyampaikan kalau undangan klarifikasi terhadap Kaisang batal dilakukan Direktorat Gratifikasi KPK. Disampaikan pihak KPK akan fokus mengusut dugaan gratifikasi yang dilakukan Kaisang berbekal laporan masyarakat yang telah diterima Direktorat
Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat PLPM KPK. Per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan pada penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi tidak difokuskan lagi pada Direktorat Gratifikasi, jelas Tessa, luar biasa ya. Oke, di KPK saat ini tercatat ada laporan dari dosen Universitas Negeri Jakarta yang melaporkan Kaisang atas dugaan gratifikasi. Pelapor membuat pelaporan ke KPK pada Rabu 28 Agustus. Selain itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI juga telah mengirimkan secara daring terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Kaisang. Tessa mengatakan 2 laporan masyarakat itu kini masih dalam tahap penelaahan, ya mungkin sampai setahun ke depan. Secara umum pada saat ada pihak yang memberikan laporan atau pengaduan adanya tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan verifikasi kurang lebih 1-2 hari. Setelah itu ada proses penelaahan. Penelaahan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8-14 hari. Dan apabila bisa ditindaklanjuti ada proses pull bucket atau pull info, dan ini service level agreementnya sekitar 30 hari, papar Tessa. Baru setelah itu diekspos, dipaparkan apakah ini bisa ditindaklanjuti ke tahapan penyelidikan atau masih dibutuhkan dokumen pendukung lainnya atau keterangan lainnya dari pihak-pihak yang terkait pelaporan tersebut, sambungnya. Tessa menambahkan perubahan fokus pengusutan itu tidak serta membuat KPK menghentikan pengusutan dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep. KPK bekerja berdasarkan kerangka hukum, berdasarkan kewenangan, berdasarkan undang-undang. Pada saat ini penanganan perkara sudah dilakukan di Direktorat PLPM. Tentunya itu tetap bisa ditindaklanjuti, bukan berarti stop kawan-kawan. Ya, tentunya itu tetap bisa ditindaklanjuti, bukan berarti stop kawan-kawan, tetap bisa ditindaklanjuti. Jadi tahapannya sudah tahapan di atas tahapan yang bisa dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi, ucap Tessa. Gak usah pusing-pusing ya. Kita bikin saja polling kalau begitu ya. Apakah sobat RH sekalian, saya bikin pollingnya ya. Sambil ya kita bikin polling, apakah sobat RH apakah Anda saja ya, apakah Anda percaya bahwa KPK serius mengusut ya soal private jet Kaisang? Itu aja ya. Kalau Erika Gudono kita nggak, ya Erika juga udah masuk ya karena dia suami dari istri dari Kaisang. Apakah Anda percaya bahwa KPK serius mengusut soal private jet Kaisang? A, percaya. Percaya. B, tidak percaya. Tidak percaya. Kemudian C, ragu-ragu ya. Ragu-ragu berarti no opinion ya. Jadi begitu ya. Apakah Anda percaya bahwa KPK serius mengusut soal private jet Kaisang? Percaya, tidak percaya, ragu-ragu. Kita post ya sobat sekalian. Silahkan diisi pollingnya untuk menunjukkan level kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang sudah nyungsep ya. Saya heran ya, penegak hukum satunya mengatakan kepercayaan masyarakat meningkat. Meningkat dari mana? Saya tidak pernah mendengar ya ada peningkatan kepercayaan terhadap penegak hukum ya. For sure ya. Jadi kalau ada polling atau ada survei seperti itu ya kita patut tanyakan dari mana surveinya. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa Kaisang tidak diklarifikasi? Kan harusnya diklarifikasi. Apakah karena KPK tidak mau menyudutkan Kaisang? Karena akan sulit menjawabnya. Saya membayangkan akan sulit menjawabnya. Karena bisa jadi itu adalah gratifikasi. Bayangkan gak sih mau keluar sendiri 4-8 miliar kecuali Anda menguasai separuh dunia ini. Ya, saya kira raja-raja atau pangeran-pangeran di Arab juga mikir harus mengeluarkan uang 8 miliar
hanya untuk berpergian ke Amerika Serikat bolak-balik ya. Tetapi kalau itu merupakan gratifikasi, pakai gratis, itu bisa. Atau itu pesawat sendiri, tapi kalau pesawat sendiri kita nggak tahu. Karena kadang-kadang kan banyak harta-harta yang dititipkan ke orang lain. Seolah-olah punya orang lain, tetapi sesungguhnya punya pejabat itu agar tidak ketahuan saja oleh KPK. Nah, kan KPK kan tinggal klarifikasi, tidak usah dia usut karena dia bukan tersangka. Tinggal Bro Kaisang atau Mas Kaisang, Dek Kaisang, Pak Kaisang, whatever you call ya. Tinggal bilang apakah pesawat Gulfstream kalau nggak salah ya, yang Anda pakai ke Amerika Serikat itu pilih jawaban milik sendiri, B nyewa, C pemberian atau dipinjamkan. Kan sederhana kan begitu. Jadi apakah itu milik sendiri, kemudian sewa, lalu dipinjamkan. Kan sederhana. Gak sampai 5 menit klarifikasinya. Apapun jawaban Kaisang, ya itu yang dipegang. Apakah dia nanti menyampaikan kebohongan atau tidak. Tapi kesannya KPK tidak mau dalam tanda kutip menyudutkan Kaisang. Kayaknya KPK baik hati dan tidak sombong ya. Kan harusnya gitu aja klarifikasinya. Udah langsung dipegang jawabannya. Nanti akan kita cocokkan. Apakah itu pesawat milik sendiri yang diatasnamakan orang lain? Ya, jangan salah. Anak Raja Jawa ya bisa aja beli pesawat pribadi. Ya, kemudian yang kedua Raffi Ahmad aja ada private jetnya juga kan. Yang kedua, apakah itu sewa? Kalau sewa nanti kita minta mana kwitansi sewanya. Masa nggak ada kwitansinya? Ya. Yang ketiga, kalau itu pemberian atau peminjaman, maka dalam kerangka apa memberikan dan meminjamkan? Ngono aja kok repot ya. Kalau kita serius menegakkan korupsi, pemberantasan korupsi. Tapi kalau belum apa-apa pakai takut ya, dan lain sebagainya yo berat lah ya. Berat sobat-sobat sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Ini selesai, istirahat sebentar, kita akan ke rumah almarhum Faisal Basri, Bang Faisal ya. Insya Allah ketemu orang-orang baik di sana. Oke, cemen nggak harus diusut sekarang. Loh, kok nggak harus diusut sekarang? Nanti jejaknya hilang dong ya. Kemudian mana berani KPK usut setelah Mulyono mudik azza. Kemudian anak raja kada ada matinya ya. Bubarkan KPK kalau tersandra oligarki. Kalau misal Anies yang lakukan kesalahan meski kecil, habis sudah nggak akan tersisa. Kaisang bisa jadi undur diri dari PKS diganti ketum baru. Oh kok dari PKS? PSI. Kenapa bisa urung? Apa karena anak raja? Kaisang gagal menjadi cagup, wajar dia refreshing dengan berwisata. Ya terserah dia ya. Tetapi yang tidak boleh adalah dia mendapatkan gratifikasi ya. Karena itu bisa bermakna suap. Nanti video Jokowi yang bilang hidup sehat, hidup hemat dan lain sebagainya tolong dicek ya. Ada di RH dulu ya. Bobby tahu Pep nggak ya? Political exposed person nggak ya? I don't know exactly ya. Anak raja nggak ada lawang atau lawan ini. Kaisang gagal menjadi anak raja lain memang. Kemudian kalau saya pakai jet, apakah saya diperiksa KPK? Enggak sih. Waduh. Kalau bukan pejabat terus apa urusannya ya? Jadi liar dong kalau kayak gitu mah. Sumarno Khalil ya. Kalau Anda pakai private jet ya nggak ada urusan kalau Anda bukan pejabat. Yang namanya politisi kita bolak-balik pakai private jet ya. Surya Paloh punya private jet bolak-balik pakai private jet. Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah kalau
Anda pakai private jet ketika Anda pejabat publik atau Anda anak pejabat publik. Harus dipastikan itu barang apakah gratifikasi yang mengarah pada suap ataukah sewa biasa. Nah, rata-rata kan kalau anak raja biasanya dikasih gratis sama pemilik private jetnya. Dan jangan-jangan private jet itu milik dia, jangan-jangan. Kalau milik dia, dari mana uangnya? Siapa yang memberikannya dan lain sebagainya. Kalau kita mau bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik alias good governance dan and clean government ya. Kemudian seorang sakti bisa menghilang. Kok KPK yang klarifikasi ya? Yang harus klarifikasi adalah yang bermasalah. Kok terbalik atau saya yang terbalik? Maksudnya KPK minta klarifikasi Kaisang, tapi sekarang dia klarifikasi kepada publik. Kami tidak ada tekanan katanya. Maka dibaca sebaliknya ya. Jangan sampai pengadilan netizen yang meminta klarifikasi. Sudah clearkah KPK banyak omong? Buktinya kasus bea cukai kok cepat ditindak ya. KPK mencret ya. Kemudian karena KPK Jong Os Jokowi. Status Kaisang buat rakyat Indonesia adalah buron. Oh enggak juga ya. Takut nanti Kaisang nangis kalau diklarifikasi nggak bisa jawab. Nggak punya nyali. Ingah-ingih ya. Sepertinya KPK minta digeruduk juga kayak DPR kemarin. Oke, saudara sekalian, sekali lagi ya. Kita jangan salah ya. KPK Kaisang memang bukan pejabat publik, bukan. Tapi persoalannya dia anak presiden. Dia adalah adik dari wali kota pada waktu itu. Nah pertanyaannya adalah apakah private jet itu ada kaitannya dengan jabatan bapaknya atau jabatan saudaranya? Kan itu yang harus diklarifikasi. Ya, kadang-kadang yang namanya suap atau gratifikasi itu memutar. Tidak kepada pejabat publik yang bersangkutan, tapi bisa melalui anak, bahkan cucu, bahkan keponakan dan lain sebagainya. That's gratifikasi ya.